Ayolah, ya kita ya nggak bodoh amat, gitu. Nggak bodoh-bodoh amat gitu maksud gue. Nah, memang kalau umpamanya kita datang ke sana terus tahu dijebak kan bisa pulang. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Gue dapat endosan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endosan ini karena apa? Ini susu kambing, guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu, soalnya bau-baunya bau kambing gitu, bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa. Ya ini pakai stevia. Gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya, guys. Beneran enak. Jangan lupa ya, guys, Etawa Rich. Ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya? Punya lu aja gue ambil, Jeng. Iya, enak beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget anjir, udah lah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya. Kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak, Jeng. Sumpah punya lu gue habisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu doa sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, tadi kan kita udah bahas itu ada kader dan simpatisan PKS yang katanya mendukung Prabowo Gibran. Ternyata sudah ada klarifikasinya, guys. Jadi setelah kita posting di IG itu, alhamdulillah kita udah dapat klarifikasinya ya. Ada klarifikasinya, jadi gue posting lagi ya. Kita harus gentle ya guys ya. Klarifikasi masa PK Sejahtera yang mengaku dijebak oleh oknum pendukung 02. Waduh, masa sampai dijebak begitu sih Pak? Kok mau juga dijebak? Kok mau dijebak? Begini amat Pak Prabowo tim lu. Gua tag Pak Prabowo tuh ya. Tapi kok rada lain juga ya. Kalau dijebak kenapa sampai habis acaranya? Menurut kalian gimana guys? Ya, memang rada aneh. Kita harus subjektif gitu ya. Kita harus apa kok subjektif? Objektif sampai subjektif. Kita harus objektif. Gimana itu ya? Nah dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Mulyana. Saya ingin mengklarifikasi tentang acara pelatihan yang diadakan di Wisma Haji Ciloto yang mengatasnamakan PKS dari Jawa Barat. Ya, ini Asep Mulyana ya, yang di video di awal yang sebelum ini itu dia menjadi kader dan atau simpatisan PKS ya. Ikut ngomong dia kalau nggak salah ya. Nah ini klarifikasinya nih. Saya merasa dijebak. Kalau merasa dijebak kan begitu dikasih ya keluar lah. Ngapain harus lama-lama di situ? Ya kan? Dengan keadaan tersebut ternyata bukan pelatihan tapi dukungan paslon untuk paslon nomor 2 yaitu Prabowo dan Gibran. Nah itu ya, kalau memang dijebak kenapa harus sampai habis gitu? Ayolah, ya kita ya nggak bodoh amat gitu, nggak bodoh-bodoh amat gitu maksud gue. Nah, memang kalau umpamanya kita datang ke sana terus tahu dijebak kan bisa pulang dong ya, bisa pulang. Tapi kenapa kalian nggak pulang, malah berlama-lama di situ, bahkan bikin video, bikin pernyataan, yang bener
Untuk itu saya mohon maaf atas kecerobohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mohon maaf karena kecerobohan saya. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang dijebak, kenapa harus berlama-lama gitu? Bahkan bikin video, terus lu bikin pernyataan, pakai kaosnya. Udahlah ngaku aja kalau memang masa bayaran. Mungkin ya tim PKS yang mendampingi udah nggak pakai supaya nggak hukum terus ngomong begini, mungkin juga ya. Oke? Menurut kalian gimana guys? Oke, kita baca komentar netizen dulu ya. Oke guys, kita udah di Instagram ya, kita baca komentar netizen ya. Kurang suara tadi nih Ahmad Prabowo dan timnya mainnya nggak kelas. Kurang suara mungkin ya, tapi takut mungkin juga ya. Pelanggar HAM selalu melegalkan segala cara. Bisa juga, iya kan? Dia dugaan pelanggaran. Bahkan kemarin udah ada yang bilang tersangka mestinya ya. Sampai segitunya relawan Amin harus ekstra kerja keras. Kecurangan sudah dimulai dari sejak awal. Wah, sejak MK itu hakimnya menikah sama adik Jokowi. Itu awalnya. Udah buntu segala cara dilakuin demi ambisi. Iyalah, harus segala cara mereka karena nggak bisa pakai cara-cara normal. Licik atau jahat, dua-dua itu. Rakyat harus cerdas, amin aja dulu. Modusnya kayak rejim sekarang ya, sering jebak ibu-ibu pengajian, nggak taunya dipaksa ikutan acara JKW, pernah viral juga beritanya. Iya, cuman kalau kali ini itu jebakannya gue rada bingung juga gitu. Kalau memang terjebak, itu dia nggak sampai selesai acaranya nggak bisa bikin pernyataan, kan kejebak, nggak perlu bikin pernyataan dong, kecuali terancam, ya kan? Itu baru. Tuh kan akhirnya ketahuan juga kejahatan dan kebohongan pihak Paslon 02 segitunya dari awal ya, video yang mereka sebarkan. Emang sudah nggak yakin kalau itu dari partai PKS, dari wajah-wajah mereka yang hadir sudah kelihatan kok bukan dari PKS. Allah takkan diam melihat kejahatan yang kelewatan. Mungkinkah para pelaku kejahatan macam itu tidak bertuhan dan tak punya agama, sehingga tidak takut karma dan balasan dari Tuhannya? Mungkin saja. Segala cara dihalalkan. Nah kan keciduk, iya karena nekat banget gitu. Nekat banget mereka bikin video, mereka tampakkan wajah, mereka ikut berbicara. Ya, itu bahaya banget emang. Tuh kan, katanya survei paling terendah, tapi kok takut? Oh iya kan, kalau yang terendah bangkit, yang di atas bisa terjungkang ke bawah. Banjar bener ini, terjungkang. Udah kayak anak kecil aja dijebak, tapi ikut sampai selesai. Nah, atau mungkin terancam, coba lihat komentar sini. Amplopnya belakangan mas bro. Oh iya. Iya dijenak pakai duit, goyang deh iman. Nah, pas amplopnya silang koas baru dah klarifikasi ya dijebak. Udah kuduga katanya. Oh. Jadi ya tapi apa ya? Buat gue rada aneh juga jebakannya gitu. Yang dijebak itu rada aneh. Besok Gelora menghijau dijebak lagi nggak ya Be? Nggak tahu. Kan ini ada buktinya. Paslon 02 kalau mau curang kira-kira dong. Makar Allah sedang kerja bro, nggak bisa luput dari makar Allah kalian. Iyalah. Ternyata jebakan Batman. Dengan berbagai cara Paslon 02 berambisi pengen menang. Saya sangat mendukung Prabowo istirahat di rumah saja menikmati masa tua. Biarlah yang mengurus, bukan mengurus, yang mengurus negara cukup Pak Anies saja. #Anies for Presiden 2024. Jam parah sebegitunya sih, apa nggak izin ya? Ya, kalau bicara soal izin malu, todus. Ya enggak, udahlah susah. Nah kan dia sempat ngomong mendukung 02, makanya itu. Iya, yang bilang dukung itu belum tentu PKS, itu Bazar RP. Dia kan ada si Asep itu.
Ini memanipulasi pikiran sehingga ketika 02 menang selisih jauh akan dianggap malum karena kubu lawan aja didukung. Pasti akan disebarluaskan oleh pendukung 02 video yang sebelumnya. Harus diviralkan juga video klarifikasinya nih, Be. Ini kan gua naikin gitu. Ya, kalau memanipulasi pikiran itu selain dengan cara video jebakan ini dengan itu apa namanya hasil survei ya, itu juga memanipulasi pikiran itu. Karena nanti survei nah, begitu akhirnya benar menang karena kecurangan, nah, kan surveinya itu survei itu bahaya itu. Bully, fitnah, ujaran kebencian dan KKN itu kalian mereka yang perlu dijaga yaitu hati di waktu pencoblosan nanti. Tetap pilih amin. Ya gua tetap amin lah. Imam gua amin ya kita amin gitu. Cuma simpatisan aja, pantas saja dijebak, nggak bisa keluar dari jebakan. Ini parah nih. Wah, memalukan. Iya. Ya, ketawain. Masa nggak tahu ujung-ujungnya, pura-pura aja. Iya, gua rasa ini yang ngomong Asep siapa tadi itu? Atau siapa namanya itu? Ini jebakan apa ancaman sih sebenarnya? Iya, kalau jebakan kan bisa pulang gitu loh. Iya kan, kalau jebakan bisa pulang sayang. Kalau jebakan bisa pulang. Tapi ini sampai selesai bikin video. Amin. Nah kan. Tadi kan elu yang bikin statement, makanya. Nah pakai baju aja double kayak nggak niat dari rumah, taunya sampai TKP ditepu. Gua rasa apa ya, mereka tahu gitu, ini bukan dijebak, cuman terancam, itu asumsi gue ya. Kenapa? Karena ya sampai selesai acaranya, sampai bikin video gitu, waduh, ngeri ya segala cara, dasar si Blembeng, buset. Nah kan, cara-cara kotor yang kalian pakai, politik adu domba ini, iya Davide Timpera ya. Tepu-tepu orang, hei dosa, gitu ya. Mereka kok mikirin dosa. Jebak kok ngomongnya lancar waktu deklarasinya. Itu nah, jebak kok lancar deklarasinya. Iya, kalau dijebak ya nggak lancar lah deklarasinya. Gus Miftah, apa pendapat Anda? Wah, nggak dianggap kita. Demi kekuasaan menghalalkan segala cara, kekuasaan di dunia sementara, akhirat selamanya. Itulah. Itu. Sebarin biar malu. Kebenaran akan selalu terungkap. Iyalah. Pecat aja, itu kader bikin rusak PKS saja. Iyalah, pecat mestinya PKS, pecat. Dijebak tapi kau mau bikin statement direkam pula, makanya itu dijebak. Kok mau bikin statement gitu? Udahlah ya guys ya, sampai kesimpulan aja ya. Ya itu ini nih komentar terakhir yang gue baca tadi. Iya, kalian dijebak tapi bikin statement direkam. Kalian sebetulnya dijebak, dibayar atau diancam? Itu aja dari gue. Menurut kalian yang mana guys? Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masa sih dijebak? Yang bener dah. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib.